Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya tentukan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita tidak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara. Hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi. Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa. Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau. Manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang. Ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok. Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber. Tetapi engkau adalah Israel. Prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau ada jamahan Tuhan bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rivin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat. Kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil. Okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak pakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya para jemaat dan juga jemaat yang ikut online bersama kami. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, mengucap syukur buat kebaikannya di dalam hidup kita. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa
Haleluya. Tetap memuji Tuhan, haleluya, amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi dan melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Tuhan akan selalu memberikan kita kegirangan dan dalam saat kita memuji dan menyembah, hanya Dia Allah yang layak. Haleluya. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. I will follow you. Or you wear a good, or you wear a shoe. I will trust in you alone, higher than my sun, higher above my love. I will trust in you alone. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. Who you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you. Lying to the world, lying to my life. I will live for you alone. You're the one I see, knowing I will find. All I need is you alone, in you alone. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow you. You love, I love.
life I lose, I will follow. Where you go, I go. Where you say, I stay. When you move, I move. I will follow. Who you love, I love. How you serve, I serve. In this life I lose, I will follow you. I will follow you. I will follow you. I will follow you. Kami percaya saat kami mengejakkan kaki kami, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dimanapun kami tinggal, dimanapun saat kami berdiri, dimanapun saat hati kami berduka, dimanapun Tuhan saat kami merasa sendirian, kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hidup kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Saat manusia melihat luar, tapi Engkau melihat dalamnya kami. Karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau Allah yang selalu melihat setiap apa yang kami jalani. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dibatakannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang
jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dibentangkannya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu luar biasa untuk dunia ini. Cinta-Mu luar biasa untuk dunia ini Tuhan. Dan hidup kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Jadikan kami lebih lagi untuk setia dan mengerti buat kebaikan dan cinta-Mu di dalam hidup kami. Agar supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kalau kami ada saat ini Bapa, kami percaya anugerah dan cinta-Mu Tuhan ada terus bersama kami. Engkau Allah yang sungguh dan sangat terlalu indah buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yes. Kau terlalu baik Tuhan. Yes. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Amen. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami pegang firman-Mu yang berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada mendengarkan firman Tuhan di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, Kau berkati, Kau jamah setiap mereka supaya tidak ada yang pulang dengan sama. Yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus, yang berbeban berat Tuhan tolong Tuhan. Hamba berdoa juga ya Tuhan, yang remuk hati Tuhan, Engkau ya Tuhan yang memberikan pemulihan batin. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, melalui online ya Tuhan. Hamba berdoa setiap dari mereka ya Tuhan, Kau jamah juga pada pagi hari ini. Bila mana ada yang mendengarkan juga Tuhan, setelah kebaktian ini berakhir, melalui video Tuhan, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. In the name of Jesus, thank you Lord, touch our hearts. We thank you and we praise you. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence. Shalom, selamat pagi, selamat siang. Saya ingin juga sambut yang mendengarkan online. Kita percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin berikan beberapa announcement atau beberapa pengumuman. Seperti yang Bapak Ibu tahu, Pastor Rosid menyampaikan di minggu lalu, di luar itu ada yang namanya Right Now Media atau media untuk Bible Study Bapak Ibu ya. Di luar itu bisa di-download di dalam aplikasi handphone Anda ya. Nanti mungkin Ci Wulan atau Ella bisa bantu kalau ada yang perlu setup. Jadi setiap harinya kita bisa mendapatkan renungan-renungan harian dan juga materi untuk kita mendalami firman Tuhan yang membutuhkan penjemputan setiap minggunya. Tentunya nanti informasinya bisa didapatkan di luar juga atau di post di screen nantinya. Untuk Bapak Ibu yang perlu dijemput bisa kontak Ann yang ingin memberikan persembahan secara online. Bila mana Anda berada di rumah, bisa juga melalui Zelle. So all of the information akan ada dan kita ingin memberi dengan sukacita di hati pula. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. So pada pagi hari ini Bapak Ibu kita memperingati juga bukan hanya hari Sunday service tetapi
hari kemerdekaan Indonesia yang sudah lewat beberapa hari, amin. Saya lihat ada yang pakai baju merah, saya pun pakai yang putih. So, Indonesian Independence Day, tetapi juga bulan ini bulan yang spesial Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena negara Singapura juga merayakan Independence Day-nya juga, atau kemerdekaan juga. Jadi, selamat hari kemerdekaan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merayakan, amin. Memang tidak ada yang bisa menggantikan tanah kelahiran. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini wong Jawa, jadi dari Wonosobo Bapak Ibu. Jadi memang kalau teringat dengan Wonosobo itu sebagus-bagusnya pun kota atau negara manapun juga, tetapi memang ada sesuatu yang spesial kok. Saya mengenang masa kecil gitu ya dengan almarhum kakek saya di Wonosobo. Itu wow, dalam hati itu ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Amin Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita berada di Amerika pun, mari jangan lupa mendoakan sanak saudara yang di Indonesia dan di negara manapun juga. Tetapi kita ingin juga Bapak Ibu tidak melupakan saudara-saudara seiman. Tentunya mereka yang berada di Afghanistan. Keadaan yang sungguh tidak mudah bagi mereka karena situasi dan kondisi yang sebegitu membahayakan. Jadi kita mau juga saat kita berdoa, mendoakan our brothers and sisters yang berada di Afghanistan juga Bapak Ibu. Dan mereka yang mencoba untuk keluar dari negara itu untuk relokasi tinggal di negara-negara yang lain yang lebih aman. Kita doakan terus. Amin Bapak Ibu. Tapi jangan kaget karena Tuhan Yesus pun bilang sebelum zaman akhir kesudahannya di kitab Matius dikatakan bahwa akan ada perang, deru perang. Ya, akan ada di situ terjadi hal-hal yang berat, tetapi kita diingatkan, oh iya berarti kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Meskipun Alkitab berkata tidak ada yang tahu hari dan waktunya kedatangan Tuhan itu kapan. Tetapi kita mau mempersiapkan diri setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kita tahu Tuhan kita bisa anytime datang. Atau kita bisa dipanggil ke rumah Bapa di waktu yang kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, setiap hari kita ingin mensyukuri berkat Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bekerja kalau kita bekerja, mengusahakan apapun yang Tuhan sudah percayakan dengan sukacita di hati, dan every day kita mau mengucap syukur terus. Karena kita percaya setiap hari adalah special day. Kita mau rayakan setiap hari karena tidak hanya ulang tahun itu setahun sekali. Sebenarnya setiap hari juga kita berulang tahun. Amin Bapak Ibu. Karena setiap hari kita bisa nikmati kasih karunia Tuhan yang selalu baru. Amin Bapak Ibu. Dan seiring dengan hari kemerdekaan Tuhan Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 32 bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus berkata juga di ayat 36 pasal 8 ini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dari ketergantungan, keterikatan kita. Dari juga tekanan batin Bapak Ibu. Merdeka juga dari hutang piutang. Mungkin hari ini Bapak Ibu bilang, tapi saya keadaannya masih sakit, saya masih harus minum obat gitu ya. Atau Anda mungkin berkata, hari ini mungkin saya masih ada tanggungan ini dan itu. Atau uang sekolah anak saya belum cukup saya simpan. Atau saya masih harus mengirim ke Indonesia sekian, tapi saya baru punya hanya sekian. Atau saya masih harus menyimpan sekian untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungan ini dan itu, atau cicilan rumah dan lain-lain belum selesai. Bagaimana dong? Kita bisa mengatakan semua itu dengan iman. Kita kerjakan yang terbaik setiap hari. Kita take care of kehidupan kita dengan baik. Tetapi juga kita percaya, Tuhan, saya percaya, saya pegang firman Tuhan, bumi dan segala isinya. Seperti dikatakan kitab Mazmur, adalah milik siapa Bapak Ibu? Milik Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan sama-sama, Matius pasal 16, ayat yang ke-24 hingga yang ke-28. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, Matius ini kita mau belajari adalah seorang murid Yesus yang tadinya punya job, pekerjaan sekuler sebagai pemungut cukai. Nah, pada zaman itu pemungut cukai dianggap seperti pengkhianat Bapak Ibu, karena bekerja untuk kekaisaran Romawi. Masalahnya bukan dalam pekerjaannya Bapak Ibu. Sah-sah saja menjadi pemungut cukai. Tetapi masalahnya pemungut cukai banyak mengambil lebih dari yang dia seharusnya ambil. Alkitab berkata, Sakeus memang benar, itu tidak jujur.
Tetapi Alkitab tidak menjelaskan, Matius ini sebenarnya jujur atau enggak. Kemungkinan besar iya jujur. Loh, kita nggak tahu Bapak Ibu. Alkitab memang tidak menjelaskan, tapi bisa jadi Matius adalah seorang pekerja yang rajin. Datang ke kantor pajaknya sedikit sebelum buka supaya bisa menghandle kerjaan yang perlu dihandle, dan mungkin tinggal dalam kerjaannya sedikit lebih lama untuk memastikan hari esok sudah cukup ini dan itunya. Tetapi Bapak Ibu, dia dicap sebagai orang yang pembohong inilah, udah pengkhianat karena pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berarti kita diingatkan sama Tuhan Yesus. Sebagaimanapun kita melakukan sesuatu baiknya, akan tentu masih ada orang yang gak suka. Berapa banyak dari kita pekerjaan kita kerjakan dengan baik, tetapi orang bilang, wah cari muka ini. Atau kita datang kerjaan lebih pagi, stay lebih lama, dikatakan, wah ini mas sebenarnya gak rajin lah, ada maunya aja. Gitu ya Bapak Ibu. Sebaik-baiknya kita lakukan sesuatu, tentu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tuhan Yesus pun melayani di bumi ini tidak menyenangkan semua orang ya Bapak Ibu. Makanya di Yohanes 5 ayat 41, Yesus berkata, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. I do not receive glory from people. Karena Jesus did not make everybody happy. And we cannot make everybody happy. Amin Bapak Ibu. Dan itu it's okay, gak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius semasa hidupnya tidak membuat semua orang happy juga. Dan dia oke dengan hal itu. Itulah mengapa kita mau belajar sama-sama. Matius 16, ayat yang ke-24 hingga yang ke-28. Kita mau baca sama-sama karena kita percaya firman Tuhan berkata di kitab Roma, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Matius 16 ayat yang ke-24 hingga yang 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya? Seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Haleluya. Dapatkah kita katakan sama-sama, saya harus memikul salib. Saya harus memikul salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, memikul salib itu bukanlah suatu choice atau boleh iya boleh enggak. Tetapi itu adalah mandat dari Tuhan. Setiap orang harus pikul salib. Memikul itu berarti apa saudara? Yes, ada pertolongan Tuhan tetapi ada bagian kita ya. Seperti kalau kita mau pergi ke suatu tempat dan membawa tas baggage gitu ya. Pada saat membawa tas, apa Bapak Ibu? Ada bagian kita harus ambil tas itu dan dibawa. Mungkin berat, tetapi kita kalau bawa tas itu ke tempat di mana kita akan pergi, mungkin ada barang-barang yang kita butuhkan di situ, persediaan makanan, atau di situ kita ada barang titipan saudara kita. Pada saat diberikan ada apa? Ada sukacita kan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan kalau kita mungkin yang bekerjanya itu dengan sepeda atau mobil, dengan Uber Eats atau DoorDash kita bawa, kita ada bagiannya untuk apa Bapak Ibu? Membawa sepeda itu atau menyetir mobilnya, membawa barang yang ada di dalamnya dan mengantarkan ke tempat di mana kita suruh tempat itu disuruh menuliskan oke, diantarkan misalnya ke 1, 2, 3, 12 street, ditaruh. Pada saat ditaruh apa? Ting, dalam aplikasinya masuk upahnya atau pembayarannya. Tetapi ada bagian kita untuk kita bangun, setir, bawa, taruh gitu ya Bapak Ibu. Demikianlah kita juga orang yang mengikuti Yesus harus menyangkal diri. Menyangkal dirinya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin setiap kali kita kesel atau sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, langsung dari mulut kita kebun binatang yang keluar, dasar kamu itu jandit gitu. Atau dasar kamu ini badit. Atau kamu itu dasar guopit. Atau kita mengutuki diri sendiri Bapak Ibu. Aku ini kok dasar guopit gitu.
Jangan Bapak Ibu, menyangkal diri berarti apa? Kalau mau keluar, udah setengah mau keluar, stop Bapak Ibu. Oh iya sih, Tuhan menyangkal diri. Pikul salib, berat memang. Duh tapi kok saya ini gak misuh, kalau orang Surabaya ngomong, aku ini gak misuh, hatiku gak enak loh. Gitu. Atau saya ini kalau enggak, if I don't curse when things go wrong, I don't feel good. Tapi Bapak Ibu, itulah memikul salib. Mungkin kita sekali-kali kebablasan tuh Bapak Ibu ya. Dek gitu keluar, aduh ya sudah gitu. Kalau sudah keluar, ya memikul salib berarti apa? Kita tahu, oh iya barusan itu sebenarnya gak benar sih. Oh iya, sorry. Next time berusaha lebih baik gitu Bapak Ibu. Atau memikul salib apa Bapak Ibu? Misalnya rasanya tuh kalau sudah punya kredit card tuh maunya digesek terus Bapak Ibu ya. Digesek terus, tiba-tiba akhir bulan berpikir, loh ini siapa yang bobol kredit card saya ya? Gak taunya memang benar, kita beli ini itu barang-barangnya gak perlu Bapak Ibu. Atau kita melakukan apa Bapak Ibu? Mungkin kitanya memikul salib itu harus bila mana diajak sama teman-temannya, ayo ikutlah, ini kan habis gajian, yuk kita pergi ke pantai. Dan di sebelahnya pantai ada tempat untuk bermain ini dan itu tuh. Yuk kita ke Atlantic City, tidak ada salahnya Atlantic City Bapak Ibu. Salahkah orang ke Atlantic City? Dosakah ke Atlantic City? Tidak ada salahnya. Saya juga senang ke Atlantic City karena pemandangannya indah. Ke kasino itu salah nggak Bapak Ibu? Melewati saja nggak salah. Tetapi pada saat kita itu berjudi, itulah di mana kesalahan terjadi. Loh, kan Alkitab nggak ada yang berkata dilarang judi di Atlantic City. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya adalah di self control, penguasaan dirinya. Firman Tuhan berkata pada Galatia pasal ke-5, salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Pada saat orang berjudi masalahnya nggak ada ceritanya. Saya cuma nyoba-nyoba $10 doang lah. Kalau saya menang $100 tenang. Nanti saya bayar pajak dari situ, saya perpuluhan wes. Nanti sisanya baru saya pakai. Kan nggak apa-apa dong. Bapak Ibu, ada firman Tuhan berkata janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa Bapak Ibu? Yesus berkata loh, roh itu penurut, daging lemah. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa tahu kita di $10 menang $100 stop. Adanya gimana? Wah, saya menang 100. Siapa tahu nih, 100 ini saya mainkan lagi saya menang 1000. Nanti saya menang 1000, siapa tahu saya mainin lagi saya menang 10.000. Tapi yang ada apa kadang? 100-nya hilang dan berkata, waduh saya nggak terima nih. Saya akan main 200 supaya saya bisa balik modal. Main 200, menang 150 doang, sisanya kalah. Wah, nggak bisa nih saya. Harus saya main lagi 300. Akhirnya kalah bablas. Ya gajinya habis. Ya udahlah minggu depan kan saya dapat gaji lagi. Saya akan balik modal, habis saya balik modal, udah saya nggak akan pernah main lagi di situ. Tetapi yang terjadi apa? Tidak ada self control. Itulah masalahnya Bapak Ibu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah seperti itu. Dan Yesus berkata pada saat pikul salib itu selanjutnya apa? Apa gunanya? Ayat 26. Seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang Yesus mau ajarkan kita? Bahwa Tuhan Yesus ingatkan hidup kita di dunia ini sementara. Tetapi ada hidup yang kekal setelahnya. Nah, kita terima Yesus diberi keselamatan, hidup yang kekal, ya atau tidak saudara? Oh iya amin. Tetapi iblis ingin semasa hidup kita 6, 7, 80, 90 tahun atau lebih atau kurang, itu hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Karena iblis tahu akhirnya kita masuk surga. Tapi kalau bisa seumur hidupnya kita tuh dibikin hidupnya tuh, wong Jawa bilang nelongso Bapak Ibu. Nelongso itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak sebegitu parah dan beratnya ya. Parah, berat dan penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan. Tapi Yesus bilang, marilah padaku yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kuk dan beban yang Tuhan berikan adalah ringan dan enak Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, ada lagunya, kerja buat Tuhan selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Kerja buat Tuhan selalu manise, selalu indah. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat kita pikul salib, yang penting ada penyertaan Tuhan, kita akan selalu pada akhirnya mendapatkan sesuatu yang adalah kebaikan. Contohnya siapa? Di Kejadian pasal ke-39 terjelaskan story atau cerita tentang Yusuf. Yusuf ini padahal orang sudah baik, benar, jujur Bapak Ibu.
Masalahnya apa? Besar mulut, Bapak Ibu ya. Akhirnya dijual sama kakak-kakaknya menjadi budak. Jadi budak, tetapi yang membedakan ini Bapak Ibu. Hidupnya susah, pikul salib. Tapi di pasal 2, di ayat ke-39 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan di ayat yang kelima dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, itu Potifar yang memberikan kuasa pada Yusuf, dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa Bapak Ibu? Karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Hidup sudah enak Bapak Ibu, tetapi akhirnya dia difitnah, melakukan apa hal yang tidak dia lakukan. Akhirnya dimasukkanlah ke penjara. Di penjara ayat 21, ini dia kuncinya saudara. Dikatakan lagi, sesuatu yang diulang di Alkitab lebih dari satu kali, dalam satu pasal itu berarti sangat amat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin keadaan Anda dulu di Indonesia, mungkin Anda berpikir, wah 2-30 tahun yang lalu keluarga saya keadaannya baik, bisnisnya baik, usahanya baik, tetapi wah dicurangin atau wah ada kejadian krisis moneter terjadi. Wah akhirnya kehilangan segalanya. Tetapi Tuhan menyertai Anda. Anda sehat sampai hari ini bukan? Anda berada di mana Anda berada bukan? Anda bisa hidup melihat anak-anak Anda besar bukan? Disertai, sehat. Banyak yang tumbang karena COVID-19. Anda masih ada di sini. Bukankah itu karena Tuhan menyertai Anda? Banyak yang kekurangan makanan, tapi Anda masih punya 1 dus Indomie di rumah. Bukankah itu karena penyertaan Tuhan? Anda masih punya beras banyak. Bukankah itu penyertaan Tuhan, saudaraku? 1 Timotius 6 ayat 6-8 berkata, ibadah bila disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa apa-apa saat datang ke dunia dan kita tidak membawa apa-apa saat kita keluar dari dunia. Asalkan ada makanan dan pakaian, apa saudara? Cukuplah. Cukuplah bukan berarti kita puas diri ya Bapak Ibu. Bukan berarti kita merasa udah saya nggak usah kerja. Tetapi cukuplah berarti Tuhan terima kasih Bapak. Saya punya 5 roti dan 2 ikan. Ditambah ucapan syukur menjadi lebih cukup dari apa yang ada, menjadi lebih dari cukup untuk 5.000 orang plus sisanya 12 keranjang. Beberapa roti kecil sedikit, ikan sedikit kecil, ditambah ucapan syukur seperti yang dikatakan di kitab Markus, menjadi lebih dari cukup untuk 4.000 orang plus sisanya sekian banyak keranjang. Harus ada ucapan syukur. Dan itulah poin yang kedua, berharaplah kepada Yesus. Jadi yang pertama pikul salib, tapi yang kedua kita harus tidak hanya pikul salib. Pikul salib jangan menggerutu saja, Tuhan ini gimana sih gak nolong saya, Tuhan kapan sih mau jawab doa saya, Tuhan ini gimana toh, kok orang yang jahat sama saya kok malah semakin diberkati, kok kehidupan saya jadinya kayak berat begini sih Tuhan. Berserah, berharap kepada Tuhan berarti kita percaya, Tuhan saya percaya kitab Imamat berkata, dan kitab Roma berkata, pembalasan adalah hakku. Itulah kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang jahat dengan kita, ya sebaik mungkin kita jauhi, jangan sampai kita dijahatin lagi. Kalau tapi sampai kita seperti Isa yang ditusuk dari belakang Bapak Ibu, bagaimana dong? Kita pas gak lihat. Ya sudah, kalau gitu sebaik mungkin kita protect apa yang kita miliki, diri kita dan keluarga kita, tetapi bila mana sampai sudah terjadi nasi menjadi bubur, ya sudah, makanlah bubur itu dengan sukacita dan ucapan syukur. Berarti kita berkata, Tuhan, saya sudah lakukan bagian yang saya bisa. Tuhan, saya udah usahakan bagian saya untuk bisa dikembalikan. Tapi Tuhan, sakit nih hatinya Tuhan. Enggak semuanya kembali, ya sudah Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya, janji Tuhan menjadi ya dan amin. Berharap pada Kristus berarti percaya janji-janjinya ya dan amin. Terjadilah Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang membuatmu kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Terjadilah Amsal ke-11
Pasal ke-11 yang berkata, ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan, Bapak Ibu. Dan Amsal 13 terjadi. Orang yang baik meninggalkan harta warisan untuk anak cucunya. Tetapi kekayaan orang fasik disimpan atau ditimbun, Bapak Ibu, hanya untuk diberikan untuk orang benar. Yesus berkata di Yohanes pasal 4, bahwa kita ini bisa, ada waktunya kita bisa menuai di mana kita tidak menabur, Bapak Ibu. Nah, itulah mengapa kita bisa tidur di malam hari dengan tenang. Oh Tuhan, terima kasih. Saya udah baca firman-Mu, ya dan amin. Tuhan, ya sudah. Aku sudah lakukan yang terbaik. Saya mau tutup handphone sekarang. Saya mau tidur, besok pagi mau kerja lagi. Mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita berserah kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, apa yang terjadi? Zakaria 8 ayat 23. Yang terjadi adalah ini. Pada saat umat Israel tinggal di zaman di mana buku Zakaria ini ditulis, mereka zaman penjajahan negara atau kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia, dan di mana mereka merasa, iya ya, anak-anak muda saat itu yang orang-orang Yahudi mungkin mikir, kalau saya mah kayaknya nggak mungkin ya bisa sesukses anak-anak orang Persia itu. Saya kan cuma anak orang Yahudi. Saya kan warga negara kelas 2. Saya kan WNA di sini. Masih mending WNA. Status saya ini budak negeri taklukan loh. Bagaimana bisa? Hidup boleh berat, Bapak Ibu. Keadaan boleh suram, tetapi janji Tuhan tidak pernah bohong. Zakaria 8, Tuhan berkata untuk apa yang akan terjadi kepada orang-orang Yahudi di kemudian hari. Dan ini yang membuat mereka setiap hari bangun. Meskipun masih harus bekerja untuk orang Persia, mereka bekerja dengan sukacita dari hati. Anak-anak mudanya meskipun merasa, papa mamaku tidak bisa menyekolahkan aku di akademi yang miliknya Raja Darius. Tetapi saya cuma bisa sekolah di sekolah yang istilahnya sekolah milik orang-orang Yahudi saja. Ya sudah, gak apa-apa, lakukan dengan baik karena saya percaya ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan apa? Ini dia kita baca sama-sama saudara. Kita mau amini pula. Janji Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. 10 orang ikut orang Yahudi dari negara yang berbeda-beda. Bilang saya mau ngikut karena hanya kenapa? Karena Tuhan menyertai orang Yahudi. Bapak Ibu mungkin bilang, ya mending kalau mungkin opung saya, engkong saya, mbah saya, simbah saya ini orang Yahudi. Lah wong, simbah saya wong dari Jogja. Piye toh? Gitu. Lah wong, my grandfather is not even Jewish. How can I be blessed? My grandpa came from Philadelphia maybe. Or Bapak Ibu mungkin bilang, ya iya tapi saya sedikit pun darah Yahudi gak ada. Bagaimana dong? Lah ini dia saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Roma 2 ayat 29 berkata seperti ini. Tetapi orang Yahudi sejati ialah ia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the English version says, a true Jew is a person whose heart is right with God. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita hidup mau dan bisa disertai Tuhan, harus hati kita dijagai. Kalau hati kita dijagai itu, berarti kita jalannya sesuai dengan jalannya Tuhan. Guard your heart. Kenapa penting? Karena Amsal pasal 4 ayat 23 berkata apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Above all else guard your heart for from it flows the springs of life. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa saudara? Kehidupan Bapak Ibu. Jalan yang benar itu bagaimana? Jalan yang benar adalah seperti Yesus katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana kita bisa tahu? Kan saya nggak bisa, saya bangun pagi nggak lihat tiba-tiba Yesus di sebelah tempat tidur saya. Ya kalau Yesus mau menampakkan diri kepada kita, ya puji Tuhan ya Bapak Ibu. Luar biasa, tapi meskipun tidak, kita tahu bagaimana kita bisa tahu dan kita bisa dekat sama Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Oleh sebab itu harus kita apa Bapak Ibu? Membaca firman-Nya. Saat kita baca dan kita melakukannya, Yesus berkata di Matius pasal 7, seseorang yang mendengarkan firman-Ku, perkataanku dan mendengarkannya, ia seperti orang yang bijak, yang membangun rumahnya di atas batu karang. Pada saat angin, badai, hujan datang, rumah itu kokoh, gak hancur. Tapi seseorang yang tidak mendengarkan firman-Ku dan tidak melakukannya, ialah seperti orang yang bebal ya saudara ya, atau seorang a fool, orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Saat datang itu semua angin, hujan dan badainya apa Bapak Ibu Saudara? Robohlah dan besarlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya hidup kita gak rusak, supaya anak-anak kita, anak cucu kita hidupnya gak rusak dan benar, harus disertai dengan Tuhan. Bagaimana bisa disertai Tuhan? Harus setiap hari menjaga hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada teman bilang, yaudah sikat aja ini, udah makan aja bagiannya si orang ini. Siapa yang peduli, gak ada yang lihat kok. Tetapi bukankah Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau ada yang bilang, udah ayo pergi sama saya. Ada ke tempat tuh di sana. Allah, istrimu gak akan ada yang tahu kok. Emangnya kenapa? Gak ada yang melihat kok. Atau istri udah suamiku gak tahu kok bagaimana. Tapi saudaraku, bukankah mata Tuhan melihat? Amin Bapak Ibu. Di kitab Wahyu loh saudara, dikatakan pada saat dibukalah buku, setiap orang itu menurut apa yang telah dilakukan, itu akan semuanya ketahuan. Dan dikatakan bagi mereka yang namanya tertulis di buku kehidupan, mendapatkan kehidupan kekal, sorga. Tetapi yang tidak mendapatkan, mereka dikirimkan atau dilemparkan dalam api. Itulah neraka Bapak Ibu. Dan apakah yang Tuhan Yesus maksudkan pada saat dia berkata di ayat ke-28, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini yang dimaksud adalah 1 Tesalonika 4 itu saudara. Pada saat saudara baca, dikatakan orang yang meninggal di dalam Kristus, itu kalau Tuhan datang, mereka yang meninggal akan dibangkitkan dulu. Dan kita kalau Tuhan datang, sebelum kita ini dipanggil ke surga, yang terjadi kita ini diangkat, saudara. Itulah terjadi masa pengangkatan pada saat itu. Cuman kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu, akankah kita hidup sebelum Tuhan datang itu atau kita sudah meninggal dulu. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan meninggal itu those who have fallen asleep, tertidur. Itulah mengapa Tuhan bilang sama Daniel untuk beristirahat, Nabi Daniel. Bukan untuk mati selama-lamanya. Jadi sukacitalah saudara, kalau punya saudara seiman, saudara atau kandung kita, keluarga yang meninggal dalam Kristus, itu mereka sedang tertidur. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah bagaimana dong kalau kita bilang, wah tapi saya selama hidup udah banyak salah nih, bagaimana ya? Aduh kemarin lagi saya baru bersalah, gimana ya? Bapak Ibu Saudara sekalian tenang. Roma pasal 8 bilang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman ya. There is therefore now no more condemnation. Tidak ada lagi karena saat kita menerima Yesus dosa kita diampuni. Makanya Yesus berkata kepada wanita yang kedapatan berzina, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengucap syukur. Karena apa Bapak Ibu? Pada saat kita terima Yesus menjaga hati, dosa kita diampuni yang lalu. Dan di kemudian hari pun meskipun jatuh, firman Tuhan berkata di di Mazmur pasal ke-37, orang benar meskipun jatuh tidak akan tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Sudah mau jatuh pun enggak sampai gedubrak, Tuhan tolong. Tuhan tolong rumah tangga Anda. Tuhan tolong keuangan Anda. Tuhan tolong kesehatan Anda. Tuhan tolong kehidupan keluarga Anda di Indonesia. Tuhan tolong Anda semuanya yang mendoakan anak-anaknya supaya bisa hidup takut akan Tuhan. Tuhan tolong anak cucu Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena janji Tuhan adalah Mazmur pasal 37 itu. Orang yang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Siapa di sini ingin punya anak cucu yang tidak meminta-minta? Malah diberikan anak cucunya memberikan pinjaman. Setiap hari memberikan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak yang mau keluarga kita diingat sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan? Berapa banyak yang ingin diingat kalau orang lihat, oh iya, saya kalau ingat Bapak ini dari gereja Rock. Wah, kalau saya ingat Ibu ini dari gereja Rock. Wah, selalu teringat hal-hal yang baik.
Puji Tuhan ya. Karena apa saudara? Karena kita setiap hari hidup. 1, memikul salib, menyangkal diri. 2, kita bersandar, berserah kepada Kristus. Dan yang ketiga, kita menjaga hati. 3 hal kita belajar dari Kristus Yesus. Dari Matius yang mungkin semasa hidupnya dicaci maki orang. Mungkin sampai dia meninggal pun masih ada orang mencaci maki dia. Tapi dia oke dengan itu. Karena kenapa? 3 hal Bapak Ibu. 1, kita mau katakan sama-sama. Saya mau pikul salib. Saya mau pikul salib. Yang kedua, saya mau berserah kepada Kristus. Saya mau berserah kepada Kristus. Yang 3, saya mau menjaga hati. Saya mau menjaga hati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya Bapa, kami menjaga hati kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hati kami itu Tuhan terpancar kehidupan dari situ Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur seberapapun Tuhan dosa yang telah dilakukan oleh kami. Tetapi kalau Tuhan menyertai, Tuhan mengampuni. Dan kami percaya kami terima pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan seberapapun berat masalah kami. Seberapapun ya Tuhan kehidupan yang kami jalani. Tetapi bila Tuhan menyertai kami, kami akan berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun Tuhan ada orang yang menyalahpahami kami Tuhan, ada yang menusuk dari belakang, tetapi kalau Tuhan menyertai kami, itu lebih dari cukup Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya hidup kami disertai Engkau setiap hari. Lord, teach us that every day, Lord, we will seek your guidance above all else by putting into practice your words, oh God. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, bila mana pagi hari ini Tuhan ada yang datang ya Tuhan dengan berbeban berat, Tuhan Kau tolong Tuhan. Kalau ada dengan beban permasalahan ya Tuhan yang mungkin bertahun-tahun sepertinya tidak selesai-selesai, Tuhan berikanlah damai sejahtera Tuhan. Oh Tuhan berikanlah Tuhan pertolongan. Oh Tuhan, bila mana pada pagi hari ini Tuhan, yang mendengar atau yang datang ada dalam keadaan yang susah payah Tuhan. Mungkin merasa sudah putus asa, Engkau berikan pengharapan Tuhan. Oh Tuhan, kalau ada yang merasa Tuhan hidupnya dihantui oleh masa lalu mereka Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan perdamaian ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa sekarang Tuhan, kami berserah kepadamu Bapa saat kami angkat tangan, kami percaya Yesus Tuhan turun tangan. Lord, when we lift up our hands and surrender to you, we know Lord, you're gonna lift down your hands and help us out Lord. Help us in our work, in our studies, in our business and whatever that we do oh God. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, agar anak cucu kami Tuhan tidak meminta-minta, tapi menjadi berkat. Ajar kami Tuhan setiap hari Tuhan, mau pikul salib, mau mengandalkan Tuhan Yesus dan menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Gereja Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus umat yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all church. See you next week. Bye-bye.